Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur karena pagi hari ini kita sekali lagi Tuhan berikan kesempatan untuk boleh bersekutu bersama, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan boleh bersama-sama berdoa. Mari kita mau mempersiapkan hati kita, dan kita mau menaikkan syukur, menaikkan terima kasih kepada Tuhan atas setiap hal yang kita telah lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau naikkan pujian terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Mari kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai persekutuan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kami hanya bisa mengungkapkan syukur kepada Engkau. Karena di dalam setiap hal yang kami lalui, di dalam setiap hal yang kami alami, meskipun kami tidak mengerti, meskipun kami tidak memahaminya, Engkau terus menyingkapkan kasih-Mu kepada setiap kami, dan mengingatkan setiap kami bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, setiap pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami, dan hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama, boleh kembali memuji Tuhan, boleh kembali berdoa bersama, dan boleh kembali disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh menikmati
dan boleh terberkati melalui persekutuan doa pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Monica Grace. Mari sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Duduk Dekat Kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Itulah tempat terindah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang kasih-Nya yang tak terduga, rahmat-Nya tak terhilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Di sana ku buangkan dosa dan mendapat rahmat-Nya. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan, berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekat di kaki-Mu Tuhan, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan kasih, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku bersaksi, hal Engkau penebusku. Untuk renungan firman Tuhan, saya serahkan kepada Dr. Gigi Monica Grace. Silahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kalau pagi ini kita kembali boleh diberikan anugerah kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pagi ini akan diberkati lewat firman Tuhan dengan judul yang saya kasih, Tuhan tak pernah ingkar janji. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh Engkau kumpulkan kembali Tuhan di dalam Zoom, dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh izinkan kami untuk kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan, waktu kami untuk diberkati lewat firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berkati Tuhan setiap hati kami supaya boleh menjadi tanah yang subur, sehingga setiap hati kami boleh diberkati, dibentuk Tuhan, dan makin bertambah-tambah iman kami kepada Tuhan untuk makin cinta Tuhan dan makin mengasihi Tuhan dan rindu untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bapak Surgawi, kiranya Engkau yang boleh berbicara, Engkau tolong supaya internet juga boleh berjalan dengan baik, setiap kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik tanpa ada gangguan. Segala kuasa yang mau mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang memberikan kami konsentrasi, juga kerinduan untuk diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu boleh berbicara, menjadi berkat buat kami, juga boleh menjadi berkat buat hamba-Mu. Kiranya Engkau yang boleh tolong Tuhan, supaya makin hari iman kami kepada Tuhan makin bertambah-tambah. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu,
Judul kita pagi ini adalah Tuhan tak pernah ingkar janji. Gitu. Kalau kita sering dengar ya kata gombal gitu. Kalau kita dengar kata gombal itu gimana tuh reaksinya kita gitu ya? Biasanya tentang apa gitu ya? Kalau saya searching nih gombal itu ya bisa tentang apa namanya janji-janji orang yang berpacaran gitu. Kemudian bisa juga bohong, ngomong nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, setiap kita mau pria ataupun wanita itu ternyata senang digombalin gitu ya. Nggak cuma wanita aja ternyata, pria-pria pun juga ternyata senang kalau digombalin, dikasih janji-janji gitu ya. Walaupun tahu gitu kalau dikasih janji sama manusia itu bisa kecewa, sakit hati gitu ya. Karena kadang-kadang itu janjinya tuh cuma bohong aja gitu loh. Nah, karena manusia itu punya sifat itu gampang berjanji, gampang mengingkari, dan juga gampang mengecewakan gitu. Makanya ada lagu ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu ya. Jadi itu karena memang itu memang udah kebiasaan habitnya manusia itu kayak begitu gitu. Nah, kalau kita mau lihat satu kalimat ini gitu ya, tentang janji gitu. Di sini dikatakan kita berdua bukanlah manusia yang sempurna, tapi aku bersyukur kita bisa saling melengkapi. Apapun akan kulakukan untukmu, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Kalau kita lihat kalimat ini, apa ininya kita? Reaksi kita kalau kita dengar gitu, ada orang ngomong kayak gini gitu. Ada yang mungkin bilang, ah itu mah gombal gitu ya. Atau mungkin kalau yang memang sudah merasakan pasangan hidupnya memang baik gitu, mungkin bisa bilang, iya memang itu yang terjadi sama saya gitu. Nah, tapi ada berapa banyak orang yang bilang ini tuh cuma kata-kata klise aja gitu. Ini bukan hal yang benar gitu. Kadang-kadang orang cuma ngomong doang aja gitu. Kata-kata yang apa namanya nggak bisa dilakukan lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kalimat yang lain lagi, di sini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau Bapak Ibu dengar kalimat ini gitu, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Apa reaksi kita kalau kita baca itu? Di sini yang ngomong Tuhan loh. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada yang mengaminkan, atau malah ada yang bilang, mana buktinya? Perasaan di saya enggak deh. Kayaknya itu terlalu muluk-muluk gitu ya. Buktinya saya punya masalah di hidup ini enggak pernah ada habisnya. Gitu. Saya selalu ada aja masalahnya. Enggak pernah saya melihat bagaimana Tuhan itu selalu tidak pernah membiarkan saya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kayaknya Tuhan itu jauh banget gitu ya. Nah, memang ayat ini sulit dipahami buat kita yang lagi susah, buat kita yang lagi sedang mengalami musibah, buat kita yang sedang mengalami masa-masa di mana masalah itu datang terus nggak selesai-selesai gitu ya. Kayak pepatah udah jatuh tertimpa tangga gitu. Rasanya Tuhan itu kok nggak ada. Kalau udah dalam situasi kayak gini, kayaknya kita ngelihat di mana sih Tuhan? Kok kayaknya Tuhan itu nggak menolong sama sekali? Kayaknya kok diemin saya aja gitu. Sampai saya mengalami kesusahan kayak gini gitu ya. Dan mungkin kita bertanya-tanya. Emang yang kurang, misalnya kita ini udah pelayanan, udah cinta Tuhan, kita mungkin sering tanya sama Tuhan kan, apa sih kurangnya aku ini Tuhan gitu? Apa sih yang aku belum lakukan buat Tuhan, aku ini masih kurang apa? Pasti kita sering tanya-tanya kayak gitu kan, kalau misalnya kita itu sedang dalam masalah gitu. Nah, saya sendiri juga dulu pernah di posisi kayak gini gitu ya, kayak masalah itu nggak selesai-selesai gitu. Masalah itu kayaknya ada terus gitu. Hidup ini kayaknya rasanya penuh tetesan air mata gitu ya. Ya, saya juga sempat gitu loh. Pasti namanya manusia gitu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku ini kurang apa gitu loh. Kayaknya aku ini udah kasih buat Tuhan semuanya deh. Tapi kok rasanya selalu ada aja masalah. Nggak pernah namanya ngelihat
yang enak gitu. Kayaknya kadang-kadang saya juga iri. Kenapa orang itu lebih enak dari saya ya? Padahal kayaknya kelihatannya saya lebih ini deh sama Tuhan, lebih setia sama Tuhan deh. Kadang-kadang sampai kayak begitu gitu ya. Nah, tapi saya bersyukur Tuhan tetap menolong saya, Tuhan tetap menyertai saya sehingga saya tetap bisa setia sama Tuhan sampai saat ini gitu. Dan saya bisa melewati semua masalah itu ketika saya tetap punya iman sama Tuhan dan tetap punya pengharapan sama Tuhan. Ternyata yang kayak gitu tuh bukan cuma saya doang gitu. Ternyata ada seorang pemazmur yang juga kayak begitu, yang pernah mengalami kayak saya gitu ya. Nah, namanya itu Asaf. Nah, si Asaf ini dia itu dari suku Lewi. Dia itu imam musik, penyanyi di Bait Allah. Satu keluarganya sampai anak cucunya semuanya jadi penyanyi di Bait Allah. Tapi ternyata dia juga mengalami pergumulan-pergumulan, dia mengalami ratapan-ratapan, penderitaannya sangat berat juga gitu ya. Nah, dia sampai nulis di ratapan itu di Mazmur 73. Dia cemburu, dia iri sama orang-orang fasik gitu ya. Dia tuh ngelihat kok orang yang hidupnya biasa-biasa aja, orang yang jahat, kok malah kayaknya enak aja hidupnya, malah makin diberkati, malah hidup mujur, malah lancar terus hidupnya. Di Mazmur 73 Asaf bilang begitu. Gitu ya. Kemudian di Mazmur 77 Asaf meratap lagi gitu loh. Malah dia tuh udah sampai mengalami pertentangan. Konsep Allah yang penuh kasih sama kenyataan hidupnya dia yang berat itu udah jadi kayak konflik gitu loh. Jadi kayak dia ya itu yang kayak tadi saya alami gitu ya. Jadi tanya-tanya di mana Tuhannya gitu loh. Perasaan katanya Tuhan itu pasti memberikan pertolongan. Ya iya memang Tuhan selalu memberikan pertolongan, tapi kok rasanya susah terus gitu loh ya. Terus sampai di Mazmur 77 ayat 9 sampai 10 Asaf itu sampai bilang begini, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena mukanya gitu? Pasti kita semua itu kayak begitu. Pasti kita tuh kalau lagi mengalami masalah tuh atau kita merasanya beban ini kok berat banget. Pasti kita tuh akan bertanya hal yang sama seperti Asaf. Ini bener nggak sih kasih setia Tuhan itu ada terus menerus gitu loh? Bener nggak sih Allah ini ada belas kasihan gitu? Pasti kita kan tanya-tanya terus kayak gitu sama Tuhan. Tapi puji Tuhan gitu ya. Seperti saya juga bisa mengucap syukur terus sama Tuhan. Asaf pun juga begitu gitu. Di setiap akhir ratapannya, Asaf itu juga selalu dia memuji Tuhan gitu. Di dalam setiap ratapannya Asaf itu selalu mengandalkan Tuhan gitu. Dan selalu dia bilang bahwa Tuhan itu selalu baik. Sampai di Mazmur 73 yang terakhir dia bilang aku suka dekat pada Allah gitu. Aku suka dekat kepada Allah gitu loh. Karena dia tahu ketika dia dekat Allah ada kekuatan, ketika dia dekat Allah ada damai sejahtera dan sukacita gitu. Nah, kemudian kita mau lihat dari sini. Kenapa sih Asaf kok bisa di dalam setiap akhir ratapannya dia bisa selalu memuji Tuhan? Gitu karena yang pertama itu Asaf ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami beban berat, ketika masalah itu rasanya datang bertubi-tubi, rasanya itu berat datang ke dia. Dia itu selalu nomor satu datang ke Tuhan, berdoa mencurahkan isi hatinya, minta pertolongan. Bukan cuma satu kali loh Asaf itu minta pertolongan, tapi terus menerus di dalam setiap malam-malam hidupnya dia selalu curhat sama Tuhan gitu loh. Di sini dikatakan di Mazmur 77 ayat 3, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Setiap malam. Jadi kalau kita baru satu kali curhat sama Tuhan, ya jangan sampai menyerah gitu ya. Asaf ini setiap malam dia terus merengek sama Tuhan, dia terus datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Karena dia tahu hanya dekat sama Tuhan dia bisa dapat kekuatan gitu ya. Kalau kita minta pertolongan sama manusia atau mungkin kita curhatnya sama manusia, mungkin kita bisa kecewa, malah mungkin kita dapat nasihat yang salah. Tapi kita mau belajar seperti Asaf, ketika kita punya masalah, nomor satu, mari kita mau datang sama Tuhan. Seperti Asaf, dia mau menyerahkan, dia mau ya mungkin ya mengeluh ya semuanya ke Tuhan, dia mau curhat sama Tuhan. Apapun yang menjadi beban beratnya, dia mau curhatin sama Tuhan.
Yang kedua, apa yang Asaf lakukan? Yang Asaf lakukan adalah dia ketika di dalam perenungannya, di dalam dia tuh mengeluh sama Tuhan, tapi dia juga nggak pernah lupa untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kuasa dan karya ajaib yang Allah sudah lakukan bagi dia. Dia sebutin satu-satu apa aja sih yang sudah Tuhan lakukan, sehingga keluhannya itu berubah menjadi pujian. Di Mazmur 77 ayat 12-15, dia katakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah mana yang begitu besar seperti Allah kami. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Mari kita mau belajar seperti Asaf. Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita mungkin kita merasa kita ini berat terus gitu ya. Tapi mari kita mau belajar supaya kita menghitung berkat Tuhan terus. Jadi ketika kita belajar menghitung berkat Tuhan terus, kita jadi malu kalau kita mau ngeluh sama Tuhan. Kemudian yang ketiga, Asaf juga punya iman yang besar ke Tuhan. Dia mengenal Tuhannya dengan benar. Makanya dia bisa memuji Tuhan. Seperti ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita, kalau kita nggak kenal Tuhan kita dengan baik, kita nggak akan pernah punya iman yang besar sama Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa percaya kalau Tuhan itu selalu menyertai. Kita nggak akan pernah bisa percaya kalau Allah selalu pasti bisa menolong kita. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan selalu bisa menyertai Asaf, kalau Tuhan selalu menolong, selalu bisa menguatkan Asaf, Tuhan juga pasti akan melakukan hal yang sama kita. Tuhan pasti akan lakukan hal juga seperti yang Tuhan lakukan sama Asaf kepada kita. Next, ganti slide. Jadi, mari kita mau imani sama Tuhan. Kalau kita itu punya Tuhan yang nggak pernah lupa akan kita. Tuhan itu janjinya ke kita selalu ya dan amin. Dia punya janji selalu menyertai. Yang penting kita mau setia sampai akhir. Ketika kita setia sampai akhir, kita bisa melihat ujung yang baik yang Tuhan sudah rencanakan dan siapin buat kita. Di dalam Ibrani 6 ayat 10-12 yang tadi saya pernah bilang, mungkin kita sering bertanya-tanya, kok rasanya nggak adil ya? Kok rasanya kenapa yang lain hidupnya lebih enak dari saya gitu loh. Tapi kita mau lihat di sini, kita mau dikuatkan dari Ibrani 6, 10-12. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapanmu, suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Mari kita mengimani bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak adil. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka lupa untuk bisa memberkati kita, untuk bisa menolong kita. Tapi Tuhan pengen kita itu belajar menjadi orang yang sabar, belajar menjadi orang yang punya pengharapan sama Tuhan, menjadi orang yang bisa menurut supaya kita bisa mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah itu. Gitu. Ada satu cuplikan lirik lagu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Saat ini, kalau kita lagi galau, kalau kita merasa hidup ini terasa berat, kalau kita merasa hidup kita ini masalahnya nggak pernah ada habisnya, mari kita mau belajar terus beriman percaya dalam setiap kondisi kehidupan kita. Allah kita itu Allah yang mengerti. Allah kita itu Allah yang peduli. Allah yang nggak pernah ingkar janji. Allah yang nggak pernah lupa janjinya. Janji Allah tadi di Ibrani, janjinya Allah selalu menyertai. Dia nggak akan membiarkan kita. Dia nggak akan meninggalkan kita sendiri. Gitu.
Ada satu ayat juga yang boleh menguatkan saya gitu loh ya, bahwa janji Allah itu iya dan amin. Dan saya ingin ngajak kita semua juga mengimani dari Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Di terjemahan yang lain, di sini lebih jelas lagi. Allah bukanlah manusia, dia tidak akan berbohong. Allah bukan anak manusia, dia tidak akan menyesal. Jika dia berfirman, dia melakukannya. Jika dia berbicara, dia menepatinya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini berkata bahwa kalau Allah sudah berjanji, pasti dia akan mengenapi. Pegang terus janji Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, dan kita mau terus melangkah dengan iman bahwa Tuhan tak pernah ingkar janji. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena pagi ini kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan Tuhan tidak pernah lupa akan setiap kami satu persatu, Bapak. Engkau tahu apa yang menjadi beban kami, Engkau tahu apa yang menjadi isi hati kami, dan kami mau serahkan semuanya, kami mau bawa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang heran, punya Tuhan yang besar, yang selalu peduli dan selalu mengasihi kami. Dan kami mau pegang itu terus dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau perkatakan itu setiap hari, Tuhan, bahwa Allah itu mengasihi kami. Dan kami tidak perlu khawatir, dan kami tahu ketika kami dekat dengan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Ini kami, Tuhan, kami cuma mau serahkan hidup kami, hati kami, melangkah dengan iman terus, Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Sekali lagi, Tuhan, kami mau serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Monica untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh bukan cuma mengingatkan, tapi juga menguatkan kita semua. Dan kalau boleh sharing sedikit, ini satu firman Tuhan yang mungkin kita sudah tahu, tapi ketika kita mengalaminya, terkadang susah untuk benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami situasi atau kondisi yang sulit, seringkali kita merasa begitu ya, maksudnya Tuhan ini lupa apa, Tuhan ini nggak peduli apa sama kita. Tapi dalam pengalaman hidup saya, mungkin kalau dibandingkan dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini tuh masih sangat sedikit ya. Saya menyadari satu hal, bahwa ketika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan nggak lupa. Tapi Tuhan mengizinkan karena kita lah yang seringkali lupa terhadap Tuhan dan terhadap janji-janjinya. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya kita kembali berbalik kepada Tuhan, kembali mengingat janji-janji Tuhan, dan kembali memiliki hidup yang sesuai dengan pimpinan Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan teramat baik kepada kita. Kita sangat mudah berubah-ubah, hati kita mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh segala sesuatu, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu iya dan amin, seperti yang dikatakan oleh Dr. Monica Grace tadi. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kemarin saya sudah membaginya kepada Bapak Ibu, tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum dibagi atau kelewatan, bisa melihat pokok-pokok doa yang ada di layar dan bisa memilih salah satu untuk didoakan. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang merasa pokok doanya kok sedikit begitu ya, dan ingin mendoakan pokok-pokok doa lain juga boleh, atau juga mungkin ada pokok doa tambahan, boleh disampaikan juga Bapak Ibu, boleh melalui chat atau mungkin boleh di-unmute untuk boleh disampaikan pokok doanya. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat, mari kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian ku percaya janjimu ajaib. Kiranya pujian ini boleh menjadi sebuah komitmen juga bagi kita, bahwa kita mau terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Ia adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah ingkar janji terhadap umatnya, terhadap anak-anaknya.
sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kembali kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita, dan nanti doa syafaat akan ditutup oleh Pendeta Ediases. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-jemaat GKMI Pengharapan dimanapun mereka berada. Apapun yang dikerjakan oleh seluruh jemaat GKMI Pengharapan dibuat berhasil oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya berdoa kepada Engkau, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang selalu mendengar doa kami, bahkan Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa